Assalamualaikum. Dari dosen pembimbing kami, Ibu Risnawati SST MKep, memberikan tugas kepada kami kelompok 2 tentang priority test. Nama kelompok kami yang pertama Aulia Oktavianti, kedua Ayu Vicky Sundari, 3 Dino Fitria Triwibowo, 4 Fitrotin Ulia, 5 Lucy Jatisari, 6 Niputu Safitri Eka, 7 Retno Widi Susanti. Pengertian priority test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua main rata-rata dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut dengan uji T. Tujuan uji T paired sample adalah untuk membandingkan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama, setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Keunggulan uji T paired sample. Uji T paired sample digunakan untuk dua kelompok sampel yang berpasangan atau berkorelasi. Atau dengan kata lain, jika menggunakan uji T paired sample, maka dapat mengetahui adanya hubungan atau korelasi atau tidak antara dua kelompok. Syarat uji T paired sample. 1. Data harus berdistribusi normal. Sebelum dilakukan uji T paired test, harus dilakukan uji normalitas dan data tersebut harus berdistribusi normal baru bisa dilakukan uji paired sample. 2. Data setiap pasangan diuji dalam skala interval atau rasio. 3. Nilai variannya dapat sama ataupun tidak. Di sini ada soal, bidan ingin mengetahui perbedaan pengetahuan wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Ujilah hasil nilai pengetahuan tersebut dengan alfa 10%, di mana pesertanya ada 10 orang, kita melakukan tes, ada nilai sebelum, dia ada 30, 70, 40, 50, 30, 50, 60, 90, 70, 30. Setelah diberi penyuluhan, kami juga menilai lagi, kita buat tesnya lagi. Terus keluarlah nilai, itu ada yang naik dan ada yang turun. Kita dalam pembahasan, pertama kita buka Excel dulu. Lalu kita buat tabel di mana isinya adalah seperti pada soal. Di situ ada peserta 1 sampai 10, hasil nilai pengetahuan sebelum dan sesudah. Yang dari soal tersebut ada 30, 70, 40, 50, 30, 50, 60, 90, 70, 30. Lalu yang sesudahnya, sesudah diberi penyuluhan nilainya. Di sini ada hipotesis. HO sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Sedangkan HI ada perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Kita masuk dalam SPSS, buka software SPSS. Di paling bawah itu ada dua format, yaitu data view dan variable view. Klik variable view,
terlebih dahulu, kemudian ketik pre pada baris pertama dan post pada baris kedua. Kemudian di situ ada kolom desimal, itu kita ubah menjadi 0 untuk kedua barisnya. Lalu ada kolom label, itu diubah baris pertama menjadi pretest dan baris kedua menjadi posttest. Di situ ada lagi kolom eling, itu diubah menjadi center untuk dua-duanya. Lalu ada measure diubah menjadi scale untuk kedua-duanya. Yang lainnya tetap. Kemudian pilih format data view. Di situ otomatis sudah tertera adanya pre dan post. Lalu copy data yang telah kita buat di Microsoft Excel. Pindahkan ke data view sini. Jadi nilai-nilai yang ada tadi yang di Excel, ada nilai sebelum dan sesudah, itu kita pindahkan, kita copy paste. Setelah di copy paste atau di input pada data view, selanjutnya pada menu toolbar di atas pilih analis, lalu compare mains, terus pilih pirate sama dengan samples, pirate sample t-test. Kemudian akan muncul kotak pirate sample t-test. Pindahkan variabel sebelah kiri, pretest dan posttest ke sebelah kanan pada pirate variable, di mana masukkan variabel pretest ke dalam kolom variabel 1 dan variabel posttest ke dalam kolom variabel 2. Kemudian klik option untuk memasukkan nilai alpha 10% pada kotak confidence interval percentage. Di situ tulis 90%, yang artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 90% atau signifikansi 10% atau 0,10. Lalu klik continue, akan ada tampak seperti di layar. Setelah klik continue, dia akan kembali pada kotak pirate sample t-test sebelumnya, di mana situ ada pirate variable 1 pretest dan variable 2 posttest. Lalu klik OK. Setelah klik OK, maka dia akan muncul analisis hasil McNamara diganti analisis hasil pirate t-test. Dia ada 3 hasilnya. Ada pirate sample statistik, ada pirate sample correlation, dan ada pirate sample test. Di sini kami coba menjabarkan hasil analisis uji pirate t-test. Di kolom pertama pirate sample statistik, di sini pada output kita diperlihatkan ringkasan hasil deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan posttest, di mana diperoleh rata-rata nilai pretest itu 52,00 sedangkan nilai posttest 57,00. Jumlah responden atau wanita usia subur di Puskesmas X yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 10 orang. Disimbolkan dalam kolom itu N. 10 orang wanita usia subur untuk nilai standar deviasi pada pretest sebesar 20,440, sedangkan pada posttest sebesar 24,060. Terakhir, nilai standar error mean pada pretest sebesar 6,464, sedangkan pada post sebesar 7,608. Karena nilai rata-rata hasil pengetahuan pada pretest 52,00 lebih kecil daripada posttestnya, yaitu 57,00, maka artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil pengetahuan antara pretest dengan posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah adanya perbedaan tersebut benar-benar nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji pirate sample t-test yang terdapat pada tabel output pirate sample test.
mencoba menjelaskan untuk hasil analisis paired t-test kolom kedua, di mana paired sample correlation itu menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel, pretest dan posttest. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar min 0,551 dengan nilai signifikansi sebesar 0,099. Sehingga nilai signifikansi 0,099 ini kurang dari probabilitas 0,10. Maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan antara variabel pretest dengan posttest. Mencoba lagi menjelaskan untuk tabel ketiga, yaitu paired sample test. Di sini yang sangat penting pada paired t-test itu mempunyai rumusan hipotesis dulu, yaitu HO tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Sedangkan HA adanya perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Sehingga pada paired sample test diketahui nilai sig2 Taylor-nya adalah sebesar 0,696 lebih besar dari 0,10. Maka HO diterima dan HA-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonaturum di puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Dari tabel di atas juga memuat informasi tentang nilai mean paired difference adalah sebesar min 5,000. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil pengetahuan pretest dengan posttest atau 52,00 dengan 57,00 sama dengan min 5,000. Dan selisih perbedaan ini antara min 27,740 sampai dengan 17,740, 90% confidence interval of the difference lower than upper. Nah, di sini paired t-test definisinya tadi adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel mempunyai pedoman atau dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan jika nilai T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi, berdasarkan tabel output paired sample test, nilai T hitung bernilai negatif yaitu min 0,403. Nilai T hitung bernilai negatif disebabkan karena nilai rata-rata hasil pengetahuan pretest lebih rendah daripada rata-rata hasil pengetahuan posttest. Dalam konteks ini, maka nilai T hitung negatif dapat bermakna positif, sehingga nilai T hitung menjadi 0,403. Dan setelah itu kita berada di tahap mencari nilai T tabel, di mana T tabel dicari berdasarkan nilai DF, degree of freedom atau derajat kebebasan, dan nilai signifikansi atau alpha. Dari output di atas diketahui nilai DF adalah sebesar 9 dan nilai sig2 Taylor 10% adalah 0,10. Nilai ini digunakan sebagai dasar acuan mencari nilai T tabel pada distribusi nilai T tabel statistik. Maka ditemukan nilai T tabel sebesar 1,83311. Jadi nilai T hitung sama dengan 0,403, nilai T tabel sama dengan 1,83311. Nilai T hitung lebih kecil dari T tabel,
yaitu 0,403 lebih kecil dari 1,83311. Maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil nilai pengetahuan pada wanita usia subur tentang tetanus neonatorum di Puskesmas X sebelum dan sesudah penyuluhan. Sekian penjelasan tentang pirate test dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon izin untuk Ibu Risna mengevaluasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.